Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik mahasiswa sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka topik perkuliahan pada kesempatan siang hari ini, yaitu dengan ilmu pendidikan Islam. Yang mana nantinya ada beberapa hal yang harus kita lakukan bersama. Yang pertama, kita belajar bersama tentang ilmu pendidikan Islam ini, kemudian kita membuat kelompok. Kemudian kita diskusi bersama tentang ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, mengenai tentang ilmu pendidikan Islam, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang mana di dalam ilmu pendidikan Islam itu ada beberapa landasan-landasan. Yang pertama, landasan akidah. Kemudian yang kedua adalah landasan ilmu, dan yang ketiga adalah landasan moral. Dari 3 poin ini, dari landasan akidah yang pertama, kemudian landasan ilmu, kemudian ada landasan moral. Dari 3 poin ini nantinya kami meminta ada poin-poin moderasi beragama. Karena pada masa sekarang ini moderasi beragama sangat digalakkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka dari itu, dari 3 hal tadi atau 3 poin tadi, moderasi beragama harus dikaitkan di dalam. Baik, sebelum kita memasuki diskusi ataupun tema pada kesempatan kali ini, mungkin yang pertama kita akan membagi kelompok yang nantinya akan kita diskusi bersama. Mungkin kita berhitung 1 sampai 3, kemudian kita menyesuaikan kelompoknya masing-masing. Sekarang pembuatan kelompok yaitu dengan cara menghitung 1, 2, 3 door dari Mbak ini sampai terakhir. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 1. Ya, jadi setelah door itu 1. Baik, dilanjut. 1, 1. Oke. Sebelum kita memasuki diskusi, sebaiknya kita saksikan bersama slide yang akan kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi dari STAI Al-Hamidiyah Bangkalan akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dalam ilmu pendidikan Islam ada beberapa landasan. Di antaranya adalah landasan pendidikan Islam sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam memiliki konsep pendidikan yang holistik, yang menekankan pada pentingnya keseimbangan antara akal, emosi, dan spiritual. Kemudian pengenalan landasan pendidikan Islam. Dalam hal ini ada beberapa aspek. Yang pertama, makna pendidikan dalam Islam. Pendidikan adalah tuntutan agama dan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah mengembangkan manusia sebagai khalifah yang dapat menjalankan amanahnya dengan benar. Kemudian perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan umum. Pendidikan Islam memiliki dimensi spiritual, moral, dan akhlak yang sangat ditekankan. Yang membedakan dari pendidikan umum yang lebih menekankan teknisitas dan pengetahuan faktual. Kemudian yang ketiga ada peran guru dalam pendidikan Islam.
Guru memiliki peran sentral dalam pendidikan Islam, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator, pembimbing, dan teladan yang harus diikuti oleh siswa. Yang terakhir adalah peran keluarga dalam pendidikan Islam. Keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Keluarga harus menjadi lingkungan yang memadai untuk pengembangan akhlak dan moral anak, serta harus membantu memperkuat landasan akidah anak. Kemudian ada konsep pendidikan dalam Islam. Yang pertama, pendidikan di lingkungan surau. Lingkungan surau memiliki pengaruh besar dalam pendidikan Islam, karena di sana kita dapat mempelajari agama dan pengembangan pola pikir yang benar. Kemudian pendidikan di lingkungan masjid. Masjid juga memiliki lingkungan yang sangat penting dalam pendidikan Islam, karena di sana kita dapat menimba ilmu serta mengembangkan moralitas dan kepribadian yang baik. Yang terakhir adalah pendidikan dalam madrasah. Madrasah merupakan institusi pendidikan resmi yang menekankan pada pengajaran agama dan keterampilan. Pendidikan di madrasah sangat penting untuk mengembangkan kesadaran keagamaan serta sejak usia dini. Kemudian landasan akidah dalam pendidikan Islam. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Iman adalah landasan utama dalam pendidikan Islam yang meliputi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah. Yang kedua, cinta kepada Rasul-Nya. Cinta kepada Rasul harus menjadi pondasi dalam pendidikan Islam, karena dialah teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan dan teladan dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah pilar pendidikan Islam yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai kebaikan seperti jujur, adil, sabar, berani, dan bersahabat. Yang terakhir adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman penting bagi pendidikan Islam dan harus menjadi sumber ilmu dan akhlak yang dipelajari dari dan diamalkan secara konsisten. Kemudian, landasan ilmu dalam pendidikan Islam, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama adalah studi makna Al-Quran. Studi Al-Quran sangat penting dalam pendidikan Islam, karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup dan ilmu pengetahuan yang lengkap dan sempurna. Yang kedua adalah pengajaran Al-Hadis. Hadis adalah sumber pengajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang harus dipelajari dan diamalkan bersama dengan pemahaman Al-Quran agar dapat memperoleh pengetahuan dan perilaku yang benar. Yang terakhir adalah studi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran dan merupakan bahasa yang sangat penting dalam studi Islam, karena pemahaman yang benar dari bahasa ini membantu dalam pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian landasan moral dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah penanaman akhlak mulia sejak dini kepada anak-anak kita. Penanaman karakter mulia sejak dini sangat penting dalam pendidikan Islam agar anak dapat tumbuh menjadi manusia yang mulia dan berakhlak baik. Yang kedua adalah pentingnya lingkungan dalam pengembangan moral. Lingkungan berpengaruh besar dalam pengembangan moral karena melalui lingkungan yang sesuai dengan pendukung, seseorang dapat mengembangkan akhlak dan moral yang baik. Yang ketiga, pelatihan diri untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Pelatihan ini sangat penting untuk mengembangkan kemampuan menjalin hubungan yang sangat baik dengan orang lain dan melatih diri untuk hidup berdampingan dan dengan sesama manusia dengan berakhlak mulia. Kemudian tujuan berislam. Yang pertama adalah mengembangkan individu yang berakhlak mulia. Tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan manusia yang berakhlak mulia, yang mampu hidup sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua adalah membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Masyarakat yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan berakhlak mulia merupakan tujuan pendidikan Islam agar terwujud masyarakat yang beradab dan saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga adalah terciptanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keseimbangan dunia
antara dunia dan akhirat adalah tujuan penting dalam pendidikan Islam, agar manusia tidak hanya mengejar kenikmatan duniawi tetapi juga mementingkan persiapan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, penerapan landasan pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah praktek ibadah. Praktek ibadah seperti salat 5 waktu dan puasa dapat membantu disiplin dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian produktivitas dan keahlian. Pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai produktivitas dalam keahlian yang dapat membantu dalam pengembangan diri dan kesuksesan di bidang pekerjaan. Kemudian yang terakhir, komitmen terhadap kehidupan sosial. Menjadi aktif dalam kegiatan sosial seperti berzakat dan membantu masyarakat merupakan praktek penting dalam pendidikan Islam untuk membentuk sikap kepedulian terhadap sesama. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi tayangan sebagai sumber pengetahuan kita yang sudah kita pelajari bersama. Selanjutnya kita akan beralih kepada termin diskusi bersama. Oke, saya Novianti mau bertanya, sejauh mana akidah memiliki peranan penting dalam menjadi landasan pendidikan agama Islam? Baik. Sekian, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya akan bertanya, bagaimana jika pada pelaksanaan pendidikan di salah satu lembaga pendidikan Islam tidak menjadikan ilmu sebagai landasannya? Apakah masih bisa disebut sebagai pendidikan Islam? Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nurwaki, berasal dari Senayan Padang Bangkalan. Kami mau bertanya, apa urgensi pendidikan menggunakan moral sebagai landasannya di masa sekarang ini? Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita memasuki pada evaluasi atau inti dari mata kuliah pada kesempatan hari ini, mungkin kami pasrahkan kepada adik-adik mahasiswa sekalian untuk menjawab atau memberikan pandangan terhadap 3 pertanyaan tersebut. Mungkin ada yang mau menanggapi ataupun menjawab, dipersilahkan. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi satu pertanyaan yang cukup kita bisa dengar bersama-sama, cukup baik pertanyaannya, berkaitan tentang peranan akidah di dalam pendidikan sebagai landasannya, apakah bersifat urgen atau tidak. Kami sebagai mahasiswa tentunya sebagai bagian daripada pendidikan dan berada di ruang lingkup pendidikan agama Islam, akidah sangatlah urgen di dalam pendidikan agama Islam, menjadi landasan. Mengapa? Karena akidah adalah salah satu dari 3 pilar yang dimiliki di dalam Islam itu sendiri. Pilar yang pertama adalah pilar iman, yang kedua adalah pilar Islam, dan yang ketiga adalah pilar ihsan. Dari pilar yang pertama yaitu pilar iman menunjukkan bahwa prinsip akidah haruslah dibangun menjadi pondasi awal di dalam bersyariat Islam yang baik. Maka dari itu pendidikan agama Islam jika dikaitkan dengan prinsip akidah sangatlah berkesinambungan. Juga berbicara tentang isu-isu yang sekarang sedikit viral dan selalu digembung-gembukan, yaitu pembahasan moderasi agama. Di antara 4 indikator moderasi beragama adalah toleransi. Kita tahu toleransi ini adalah yang dimaksud bagaimana seorang agama satu, orang yang beragama satu, maka bagaimana sekiranya memiliki sikap menghargai, mentolerir segala macam-macam bentuk ibadah dan keyakinannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi wakil presiden kita, bahwa jika ada perbedaan di dalam urusan furu, maka kita harus toleransi, dan jika ada perbedaan di dalam urusan usul, maka kita harus mutilasi.
Kemudian dilanjutkan dengan dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Dalil ini menjadi dasar utama di dalam prinsip toleransi, di mana toleransi ini digunakan di dalam mainstream akidah. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kalau boleh saya menjawab tentang sebuah lembaga yang mana di dalamnya dilaksanakan sebuah pendidikan, namun tidak menjadikan ilmu sebagai dasar dalam pendidikan tersebut. Kemudian apa? Ini sudah ada dua yang menanggapi. Barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan yang ketiga, yaitu pentingnya pendidikan moral sebagai landasan di masa sekarang. Menurut kami, pendidikan moral itu sangatlah penting. Mengapa? Karena pendidikan moral itu mampu menjadikan generasi yang baik bagi peserta didik ke depannya, juga menjadi generasi bangsa yang berkualitas dan berintegrasi terhadap bangsa. Seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Diskusi ataupun pertanyaan dan jawaban pada kesempatan perkuliahan hari ini, yang mana tiga hal tersebut, yaitu tentang adanya moral, kemudian dengan adanya pendidikan formal, dan yang terakhir itu ada dengan adanya akidah itu sendiri. Jadi dari poin yang pertama, bahwasannya moral itu sangat penting untuk menjadi landasan hidup. Apalagi untuk pendidikan, karena pendidikan itu sendiri tidak hanya menjadi sarana dalam menambahkan pengetahuan saja, yang mana ada beberapa hal ataupun adanya baginda Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke dunia ini li utammimah bimakarimal akhlak, untuk menyempurnakan adanya akhlak. Kemudian poin yang kedua adalah secara formal. Selama lembaga pendidikan itu sendiri menjalankan proses pendidikan pembelajaran dengan berbagai komponen dengan lengkap yang tetap bisa disebut dengan pendidikan Islam. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah akidah. Kemudian akidah itu punya peran sangat besar terhadap landasan pendidikan Islam. Bahkan bisa dikatakan dua landasan lain ini untuk termasuk dalam landasan akidah ini, karena di dalam akidah itu sendiri adalah dasar dari keagamaan Islam itu sendiri. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan perkuliahan siang hari ini. Akhiran dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi